Sultan, sekarang Mbak nanya ke kamu, apakah kamu bersedia menikahi Rindu di depan mama kami? Saya bersedia. Alhamdulillah. Masya Allah, Ma. Saya terima nikah dan kawinnya Rindu Kanaya binti Rahadisyah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Barakallahu laka, baraka alaika, wa jamal bihina bil khair. Mama balik lagi, gue mau sama mama. Gue mau nemenin mama. Rindu, hei, mama kamu gak bakalan sendirian di sana. Ada malaikat mungkar dan nakir yang menunggunya di sana. Mama, sekarang Rindu udah gak bisa ya, Ma. Lihat mama lagi. Rindu udah gak bisa cerita-cerita sama mama lagi. Rindu udah gak bisa lihat senyum mama lagi, Ma. Rindu kangen. Mas Radit, Aku cemburu ya, Mas. Seharian ini kamu deket-deket mulu sama si Virus. Apalagi tadi pas di makam. Kamu harus tahu situasinya, Dinda. Virus lagi sedih karena dia sedang berduka. Masa iya aku nggak tenangin dia? Kamu kira aku nggak sedih? Aku sedih dan berduka. Aku mau ya diperlakuin sama. Aku capek ya, makin lama disembunyikan. Aku semakin tersiksa. Iya Dinda. Aku paham. Tapi jangan sekarang dong. Aku akan bilang ke semua orang kalau kita suami istri. Mas Radit. Umi, Kenapa kamu tega selingkuhin aku sama sepupu aku sendiri, Mas? Ini udah gue prediksi sejak lama. Gue harus tetap tenang ngadepinnya biar gak kacau. Kamu kaget ya, Mbak? Lihat aku sama Mas Radit. Dinda, kenapa kamu tega sama Mbak? Kita kurang baik apa sama kamu? Gak ada kok, Mbak. Kalian gak kurang sama sekali. Tapi ya, Mbak, cinta itu gak bisa dicegah. Dan kita berdua saling jatuh cinta. Anakku. Umi minta maaf ya. Gak bisa jagain ayah kamu. Biar gak tergoda sama perempuan lain. Umi, maafin Abi ya. Abi akan perbaiki ini semua. Perbaikin gimana, Mas? Apa yang mau diperbaikin? Itu bisa dibicarakan, Umi. Aku mau kamu tinggalin dia. Atau pergi dari rumah ini sekarang, Mas. Enggak. Mas Radit gak bisa ninggalin aku. Karena aku udah nikah sirih sama dia. Astagfirullah, Mas. Sejak kapan? Udah lama, Mbak. Udah dari 2 tahun yang lalu. Jadi kamu
Kamu nggak bisa ngusir aku dan juga Mas Radit dari sini. Kalau kayak gitu kamu aja yang keluar dari rumah ini. Itu juga nggak bisa, Mbak. Aku istri Mas Radit juga loh. Lagi pula ya, Mbak. Karena aku hamil. Mas. Hamil. Iya. Tapi kemarin kan Kemarin aku akhirnya periksa ke dokter. Dan ini hasilnya. Aku hamil. Hamil anak kamu. Umi. Kamu itu kan udah jadi suaminya Rindu. Nggak sepantasnya loh kamu ninggalin Rindu sendirian di sana. Udah jadi kewajiban kamu untuk jagain Rindu, Nak. Bunda, Sultan udah izin kok sama Rindu. Terus Rindu nggak bolehin? Ya tetap aja Sultan, walaupun Rindu itu bolehin kamu pulang. Tapi pasti dia tuh butuh kamu. Butuh bahu kamu untuk sandarannya dia berkeluh kesah. Apalagi mamanya baru aja meninggal. Mendingan sekarang kamu pulang lagi ke rumah Rindu. Kok Bunda jadi ngusir Sultan? Ya memang seharusnya begitu, Nak. Ya Allah, kamu kok nggak ngerti? Udah pergi sekarang, ayo. Tapi Bu, Kamu nurut sama Bunda. Ingat, kamu itu suaminya Rindu, pulang sekarang ke rumah istri kamu. Bunda. Pulang ke rumah istri kamu. Mas, mau kemana sih kamu? Dinda, aku harus temani Virus. Aku harus ambil hatinya biar dia maafin kita lagi. Mas, dia itu udah maafin kita ya. Dia juga nggak ngusir aku ataupun kamu. Dinda, please, lepasin tangan aku. Oke, aku lepasin. Kamu boleh ngomong sama Mbak Virus. Tapi setelah kamu ngomong, kamu balik lagi ke kamar aku. Rindu, kita punya kejutan buat kamu. Kejutan apa? Pokoknya pasti kamu suka. Kamu harus tutup mata ya. Kenapa harus pakai tutup mata segala sih? Tutup ya. Tutup. Ya udah, iya. Nah, terus kamu jalan lurus, oke? Mana sih Mbak? Kok nggak sampai-sampai? 1, 2, 3. Yeay. Wih, kamar aku stylenya langsung berbeda loh ini. Udah nggak pinky-pinky lagi. Ah, keren nih buat konten. Konten sih? Terus buat apa Mbak? Ya buat kamu tidur sama Sultan lah. Hah? Lupa ya? Kok tiba-tiba jadi amnesia gitu? grogi kali. Umi. Lepasin aku, Mas. Kamu jangan sentuh-sentuh aku. Lepasin. Umi, Abi minta maaf. Jangan sentuh aku, Mas. Umi, dengerin Abi dulu. Abi akan bertanggung jawab. Umi sama Dinda. Abi janji, Abi nggak akan sakitin Umi lagi. Dengan Mas Radit masih sama Dinda itu menyakiti aku, Mas. Ikhlaskan, Umi. Ikhlaskan. Umi sering bilang kan, apa yang kita miliki di dunia ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Kalau kita ikhlas tidak menggenggamnya, kita pun akan ikhlas untuk tidak memilikinya. Di situasi kayak gini aja kamu masih bisa bawa-bawa nama Allah. Karena aku masih waras, Umi. Aku masih punya iman. Iman apa, Mas? Allah melarang hambanya untuk berkhianat. Umi, kondisi Umi sama Dinda tuh sama-sama hamil. Jadi Abi harus bertanggung jawab sama Dinda juga. Ini aku berasa gila ya, Mas.
Mending sekarang kamu keluar, Mas. Cepat keluar dari kamar aku. Ternyata lo nggak bohong. Iya. Kok balik lagi? Kenapa? Diusir ya sama bunda, nggak dibukain pintu. Enggak, Bunda. Udah. Gak usah kebanyakan ngomong, mendingan masuk aja. Yuk. Bentar. Sebelum masuk, gue mau opening dulu. Mending. Nih gini. Hai besties, welcome to Cherrywiz House. Masuk dulu. Ayo aja berdiri dulu di situ. Dia menyimpan rindu yang dalam, malam tahu siapa yang setia di antara sepi dan harapan. Kita tetap bersama-sama malamnya saat Modus ya, sengaja ya datang ke sini mau modus. Hah? langit gelap, tapi hatinya menyala. Saya kesandung. Yaudah. Lo mau nginep kan? Yaudah yuk. Terluka. Nah, kamar gue tuh di sana, Ceplok. Tapi kayaknya gue belum siap deh kalau kita harus tidur sekamar. Saya siap. Maksud gue boleh nggak kalau untuk sementara ini gue minta lo tidurnya di sofa dulu. Sofa ya? Iya, nggak apa-apa nggak? Banyak nyamuk ya? Iya, tapi kan bisa pakai lotion anti nyamuk. Tapi tenang aja, tikus nggak ada. Tikus, kecoa, terus cicak, nggak ada, aman. Nggak apa-apa. Makasih. Sebentar aja kok. Menuju sofa. Iya, oke. Mas Radit? Kok jalan ke arah kamar Dinda sih? Ini kan udah malam, mau ngapain ya? Kok gak ada suara apa-apa sih? Tapi tadi bener kok kesini. Kok gak ada suara ya? Coba deh gue cek ke kamar Mbak Virus. Mbak Virus! Mbak! Mbak Virus? Mbak udah tidur, Mbak? Rindu kenapa kesini ya? Apa dia tahu soal Mas Radit sama Dinda? Mbak Virus sudah tidur. Ternyata benar, Mas Radit nggak tidur di sini. Mas Radit di kamar Dinda. Jangan-jangan Apa Rindu udah tahu ya? Tapi kenapa dia nggak bilang sama aku? Ceplok! Bangun Ceplok bangun! Astagfirullahaladzim. Apaan sih kamu bangun-bangunin saya kayak gitu? Iya, sorry, tapi ini bener-bener darurat, gawat darurat. Ya ada apa Galon? Kakak gue, Kenapa sama kakak kamu? suaminya selingkuh. Kamu gak salah kasih informasi? Masa kamu kasih informasi sepribadi itu sama saya? Ya terus gue mau cerita sama siapa lagi, Ceplok? Ya lu kan suami gue, terus gue mau cerita sama siapa? Suami. Iya. Terus suami istri macam apa yang biarin suaminya tidur di sofa kayak gini? Ya kalau masalah itu kan karena gue belum siap. Tapi, sorry, aduh. Ya udah tapi sekarang urusin dulu masalah yang ini. Ya saya juga nggak tahu harus gimana. Ya lu bantu kasih gue ide dong, mikir. Apa gue labrak aja ya? Ide bagus gak sih? Iya kan? Ya iyalah,
Namanya pelakor harus gue labrak dan lo harus jadi saksinya. Jadi sekarang kita adalah partner dalam menyelesaikan sebuah perselingkuhan. Oke? Ayo. Rindu, hei, Apa sih? dengerin saya. Mendingan besok aja kita bicara baik-baik sama Mas Radit dengan kepala dingin tentang dia masuk ke sana, oke? Gak bisa ceplok. Kalau mau ngegepin orang selingkuh caranya gak kayak gitu. Itu mah kelembutan. Emang kamu pernah ngegepin orang selingkuh? Sering. Hah? Iya, sering. Oke. Sayang, aku pengen mie goreng deh. Aku kayaknya lagi ngidam. Ayo bikinin ya. Besok aja ya sayang. Udah sana bikinin. Rindu, gimana? Dobrak. Hah? Gimana sih cepet? Maaf. Tapi masa didobrak? Jadi dobrak. Mau diapain lagi? Mau nggak beli kunci, nggak bisa diapa-apain. Kalau bahu saya yang cedera? Gue yang ngobrol. Mau minggir. Mas Radit? Dinda, kalian selingkuh? Mas Radit, tolong jelasin. Ini sebenarnya apa ini maksudnya? Aku tadi habis ambil air buat Dinda. Ambil air. Mas Radit pikir aku orang bodoh ya? Yang bisa dibohong-bohongin kayak gitu, hah? Lagian ngapain mas ngambil air buat Dinda? Mas Radit sadar nggak sih ini tuh bukan mahramnya Mas Radit? Heh, Rindu. Tanpa lo ngomong kayak gitu, kita semua juga udah ngerti, tau nggak? Diem. Lo yang diam. Lo yang diam. Lo yang diam. Udah. Jadi Mas Radit beneran selingkuh? Jawab mas! Bener kan? Bener kan kecurigaan Rindu selama ini? Bener kan ada perempuan yang Rindu lihat di kafe pakai outer coklat? Lo! Orangnya lo! Gue suruh lo jadi asistennya dia karena gue mau lo selidikin tentang itu. Dan ternyata orangnya lo. Astagfirullah. Perempuan jahat lo Dinda. Dalam pelakor lo Dinda. Lo yang pelakor Dinda. Ini emosi kamu. Dengerin saya, besok aja kita bicarain ini lagi ya. Gak bisa. Orang kayak gini tuh harus dikasih pelajaran. Sudah Rindu, cukup. Enak banget udah selingkuh bilang cukup. Dari awal Rindu udah bilang ya mas, kalau Mas Radit sampai macem-macem sama Mbak Fairuz, Mas Radit berhadapan sama Rindu. Mbak Fairuz kurang apa mas? Selingkuhin Mbak Fairuz yang udah baik, dia cantik, dia soleh, dia ustazah. Kurang apa? Kurang apa sampai Mas Radit selingkuh sama perempuan kayak dia? Apa bagus ini perempuan? Gak usah ibu. Jaga ya mulut lo. Mantap! Mbak Fairuz tuh sayang loh Din sama lo. Gue juga sayang banget Din sama lo. Tega sih kayak gini. Kita semua sekeluarga sayang sama lo. Lo jadi apa kalau gak dari kita? Makan lo, minum lo, tidur lo. Semua dari kita Din. Gak tahu diri. Sekarang juga lo keluar dari rumah gue. Enggak. Gue gak akan pernah keluar dari rumah ini kalau nggak sama Mas Radit. Biar semua orang tahu di sini ya, kalau aku bukan selingkuhan kamu, Dinda. tapi aku adalah istri kamu. Dinda, cukup! Istri sah? Astagfirullah. Kalian udah menikah? Sekarang juga,
Kalian semua keluar dari kamar ini. Keluar! Rindu udah oke. Sabar, kita bicarain besok lagi ya. Gak bisa! Oke, kita keluar dari sini sebentar, oke? Ayo. Sabar, Bisa sabarlah. Ceplok, kasian banget Mbak Virus. Bayangin aja ini suaminya selingkuh sama sepupunya sendiri. Mengajar si Dinda. Ceplok! Rindu, kamu nggak boleh manggil saya kayak gitu lagi. Saya suami kamu. Ih, apaan sih? Gue tuh lagi kesel masalah kakak gue diselingkuhin sama sepupunya sendiri. Lu malah bahas-bahas yang lain? Ya saya ngerti, tapi itu gunanya saya di sini. Buat ngehibur kamu, nenangin kamu. Dengerin ya Rindu, semua manusia pasti mengalami hal yang sama. Akan dikasih ujian sama Allah. Tapi tergantung bagaimana kita menghadapinya. Dengan iman atau emosi. Kalau kamu menghadapinya dengan iman, insya Allah hasilnya akan baik. Tapi kalau kamu menghadapinya dengan emosi, kamu tahulah hasilnya akan kayak gimana. Karena emosi itu sifat atau amarah yang disukai oleh setan. Tenangin diri kamu. Tadi gue hilaf. Gue hilaf karena gue kebawa banget emosi. Gue kesel, gue benci sama Dinda. Kenapa dia bisa tega ngelakuin itu sama kakak gue? Dia tuh kan sepupu kita. Dia tinggal di sini, diangkat anak sama mama. Kok tega gitu loh? Tega. Coba lo bayangin. Mama sekarang udah gak ada. Ingat, hadapin pakai iman. Mama sekarang udah gak ada, Ceplok. Coba lo bayangin kalau dia masih ada di sini. Gimana sakit hatinya. Orang yang dibawa ke rumah, yang dibela-belain. Supaya dapat tempat tinggal yang layak. Malah ternyata nyakitin hati anaknya. Ngerusak rumah tangga anaknya dia. Jahat Dinda. Sia menyimpan rindu yang dalam, malam tahu siapa yang setia. Di antara sepi dan harapan, kita tetap bersama-sama. Di antara dunia yang penuh luka, dia tetap berdiri, walaupun terluka. Mau nonton Rasa Rindu episode paling baru? Lebih komplit dan lebih lama? Pelakor kan? Rebut suami orang. Biar kamu gak jadi pelakor kayak gini. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 6 sore cuma ada di MDTV. Udah tidur ya? Ya, udah yuk balik. Kamar aja. Aku tuh kasihan sama Mbak Virus. Kalau besok dia tahu ternyata Mas Radit selingkuh gimana? Ya, aku juga nggak tahu ya jadinya gimana. Lebih baik sekarang istirahat dulu supaya besok bisa selesai dengan baik. Ya. Mas Radit, kamu ngapain sih mondar-mandir udah kayak setrikaan tau nggak? Aku tuh lagi mikirin gimana caranya ngadepin keluarga ini besok pagi, Dinda. Gak usah dipikirin kali Mas. Ya udahlah jalanin hari kayak biasanya aja. Lagian ya, hari ini kita tuh udah kepergok, ketahuan, tetap aja aman. Yang penting, rahasia kita harus tetap aman. Rahasia? Kamu lupa ya? Yang bikin Tante Marisa meninggal itu adalah kita. Coba aja dia nggak ngeliat kita di sofa, pasti dia nggak shock dan jantungnya pasti masih aman sampai sekarang. Dinda, penting banget kamu ngomong kayak gitu ya. Aku aja masih ngerasa bersalah loh sama mereka. Mas, kalau kamu mau masih tinggal di sini,
ya kamu jangan lemah. Kamu harus liatin ke semua orang kalau kamu kuat. Dan jangan mau ditindas. Enggak sayang, Umi nggak sedih lagi kok. Umi tetap bahagia demi perkembangan jiwa kamu. Sebentar lagi kita akan berjumpa di dunia. Pagi Mbak Fairuz. Pagi. Wih, kopinya enak banget sih. Tumben banget sih kamu diam aja. Biasanya kamu cerewet. Dan selalu bilang, Dinda, kamu jangan terlalu banyak minum kopi ya. Soalnya itu banyak kafeinnya, nggak baik buat kesehatan. Tapi kamu tenang aja Mbak. Karena sekarang aku nggak akan minum kopi. Untuk keselamatan anak aku dan juga Mas Radit. Loh Mbak, mau kemana? Sinilah kita ngobrol buat masa depan anak-anak kita. Pagi Rindu. Ngapain lo ada di dapur gue? Hah? Ya mau buat teh lah buat suami gue. Minggir. Gue mau bikin kopi. Heh, jalan tuh luas ya. Oh, gue tahu. Lo kayak gitu mau ngajak ribut gue lagi kan? Siapa juga yang mau ngajak ribut pelakor kayak lo? Jaga ya mulut lo. Dinda, udah bagus ya lo gak gue usir dari rumah ini. Emang lo bisa ngusir gue dari sini? Ya bisa lah, ini kan rumah keluarga gue bukan keluarga lo. Mas Radit itu masih suaminya Mbak Fairuz ya. Dan gue adalah istrinya Mas Radit. So, gue juga masih keluarga lo kali. Paling juga sebentar lagi Mas Radit sama Mbak Fairuz cerai. Emang dia berani hidup tanpa Mas Radit? Kenapa lo ngomong gitu? Rindu. Asal lo tahu ya, Mbak lo itu sangat lemah dan kelemar-kelemar. Ya pastilah, hidupnya tuh harus didampingi oleh suami. Pelakor, jaga ya mulut lo. Gue. Kenapa berhenti? Menampar gue? Ayo tampar. Mbak Fairuz. Rindu, ada apa? Jangan sampai Mbak Fairuz tahu dulu soal perselingkuhan Mas Radit sama cewek bejat ini. Enggak Mbak, nggak ada apa-apa kok. Iya Mbak, nggak kenapa-napa kok. Biasalah Rindu, tantrum. Ya begitulah kalau artis lagi naik daun. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Hah? Enggak. Astagfirullahaladzim. Untung gue udah berubah ya, Din. Kalau enggak udah gue jambak rambut lo. Dinda, kamu jangan lukain Rindu ya. Cukup aku aja yang kamu lukain. Dan cukup aku aja yang harus menanggung semua rahasia kalian. Oh, gitu. Kayaknya dia belum nyadar juga kalau yang lain udah pada tahu hubungan gue dan Mas Radit. Ups, jatuh. Ambilin dong. Kok diem aja ya? Kamu gak dengar aku ngomong apa? Ambilin lap itu sekarang. Atau jangan-jangan aku kasih tahu Rindu ya tentang masalah kita. Kalau kamu udah dimadu sama aku. Mau aku kasih tahu dia? Kamu bener-bener ya? Kamu jangan pernah berani-berani ya sama aku. Ambilin sekarang itu lap. Dasar cewek nggak tahu diri, cewek nggak tahu diuntung, pelakor.
Gila kali dia ya? Rindu, kenapa sih kamu? Ada apa? Itu si Dinda. Bisanya bikin orang emosi doang. Emosi kenapa? Dia tuh ya berani-beraninya ngerendahin aku di depan Mbak Virus. Bayangin. Kalau bukan gara-gara nutupin perselingkuhan dia sama Mas Radit. Udah aku jambak tau gak? Udah aku tabok, aku tampol. Sabar Rindu, kamu coba dulu dong. Ajak bicara baik-baik, udah dicoba. Dinda, diajak ngobrol baik-baik. Ya gak bisa, ceplok. Kayak... Sorry, lupa. Sultan, maksudnya Sultan. Ya nggak bisa lah Dinda diajak ngobrol baik-baik. Jangan ketawa dong, gue lagi kesel nih. Ya udah, kopi saya mana? Astagfirullahaladzim. Lupa. Ya. Iya soalnya si Dinda itu ngajak gue ribut, jadinya kan gue lupa bikin kopi lu. Coba jadi nggak ngajak gue ribut. Pasti gue inget, pasti nih kopi sekarang nggak ada. Jadi salah Dinda, bukan salah gue. Emang harus Dinda tuh pergi dari rumah ini tau nggak? Maaf ya, please. Tapi kayaknya Mbak Virus tuh emang harus dikasih tahu deh soal perselingkuhannya Dinda sama Mas Radit. Buat itu saya setuju sih, karena cepat atau lambat Mbak Virus pasti bakalan tahu juga. Tinggal kita pikirin aja gimana cara ngomongnya. Ya. Aku berangkat kerja dulu ya. Iya, kamu hati-hati pokoknya. Tunggu dong, ini tuh. Gimana sih? Nah. Bye. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Ivana? Mas Kevin, ya ampun, aku nggak lihat loh. Oh iya, by the way, Mas Kevin udah ketemu sama istri pertamanya belum? Ya ampun, hati-hati loh Mas. Nanti takutnya istri pertama kamu datang ke sini marah-marah terus seret kamu pulang. Kan kasihan istri muda kamu yang lemah ini. Aku kasih saran ya Mbak, kalau jadi istri muda itu harus pintar. Kamu lihat aku, jangan mau ditindas. Dasar perempuan gatel. Ivana, udah. Ivana. Apa sih kamu? Dia tuh perempuan gak tahu diri, tahu nggak? Iva. Gak tahu diri. Gak tahu. Apa sih masa di sini? Kelakuan gak bener cewek. Ya Allah. Apa sih? Astagfirullah, Ivana. Mbak. Apa yang kamu lakuin, Fa? Mbak Ivana loh Mbak, bisa-bisanya dia menyakitin aku. Mbak, jangan dengerin dia ya. Dia tuh perempuan gak bener. Dia tuh jahat tau gak sama Mbak? Kenapa kamu ngomong kayak gitu sama Dinda? Dia udah ikut kita dari lama. Mbak, tapi dia itu... Mas, kamu udah yang jelasin. Thank you ya Mbak, udah belain aku. Awas ya kamu macam-macam sama adik-adikku. Aku gak macam-macam kok. Mereka yang mulai duluan. Oh, atau jangan-jangan aku kasih tahu mereka ya soal rahasia kita. Gimana? Jaga ya mulut kamu. Mbak, apa sebenarnya Mbak udah tahu? Tahu apa ya? Mas. Tahu tentang Radit dan... Oh,
Jadi semuanya udah pada tahu ya kalau aku ini istri mudanya Mas Radit. Emang ya, keluarga ini tuh dari dulu suka banget sama drama. Oke, bye. Baik dong. Terus apa? Suami kalau kerja, istri wajib cium tangan suami. Sorry, lupa. Berkah buat istri aku. Halo Mas, yang saya izin nanya. Ada waktu sedikit. Kita bukan artis. Gawat. Gawat apanya? Kita ke-gap sama wartawan, sama Vanessa sama Ricky juga. Ya terus? Kok terus sih? Ya jangan sampai mereka pada tahu dulu dong kalau kita udah menikah. Ya apa salahnya? Pernikahan itu kan harus diumumkan, Rindo. Biar tidak timbul fitnah. Iya tahu, tapi jangan sekarang dulu. Kita kan baru ijab kabul, belum bikin pesta yang gede. Apa salahnya kalau cuma baru ijab kabul? Ya salah dong, ceplok. Maksudnya Sultan, kan aku ini kan public figure, jadi ya nggak bisa disamain dong sama orang-orang pada umumnya. Ribet amat jadi public figure. Kok lu malah bilang gue ribet sih? Ya emang gini resikonya kalau nikah sama public figure. Makanya kalau misalnya mau jangan nikah sama public figure, sama orang biasa kayak lo. Ya udah kalau gitu, kamu jadi orang biasa aja seperti saya. Ya nggak bisa lah. Terus followers aku yang jutaan itu mau dikemanain? Tapi tetapnya saya harus berangkat kerja. Ya cuti aja dulu. Hah? Ayo, jualan keong lu, ayo buruan. Ayo buruan masuk. Rindu. Fotonya Sultan sama kakak Rindu dibilang kumpul-kumpul. Terus Rindu udah klarifikasi belum? Ya belum sih, Bun. Gimana sih Rindu? Ini kan masalah harkat dan martabat keluarga. Kalau sampai se-Indonesia menganggap mereka berzina, itu bakalan susah ngilangin fitnahnya lagi. Ya sih. Anterin Bunda sekarang. Kemana? Ke rumah Sultan dan istrinya. Bisa-bisanya anak Bunda nggak dianggap suami sama si Rindu. Halo? Duh, Rindu gue gak berani ke rumah lu. Gue sama Ricky aja lagi ngumpet. Ngumpet? Ini kita lagi di belakang tembok hoki management. Tahu gak sih, bos di sini aja sampai nanya-nanya gue soal gosip lu kumpul kebo sama Sultan. Iya, itu kan lagi viral banget, Rindu. Iya, kalau itu sih tahu, gue udah prediksi kalau itu akan terjadi. Tapi apa? You know, you're like losing so many jobs. Tadi produk-produk skincare aja pada telepon gue untuk cancel brand ambassador lo. Hah? Kok bisa sih, Nes? Nes, itu kan impian gue banget, Nes. Lu kejar dong. Aduh, gak tau deh Rindu, gue udah capek. Udah deh, pokoknya kita kapan-kapan ketemu ya. Bye. Nes. Hey. Kenapa sih? Kejadian lagi kan? Hey. Viral karena hal-hal receh, tau gak? Tadi Vanessa telepon, terus dia bilang karena video kita yang viral itu banyak brand-brand yang jadi putus kerja sama, batalin kontrak sama gue. Oke, sekarang harus gimana? Gak tahu. Jujur gak tahu. Resiko ya jadi seleb. Ya kalau ketimpa hal-hal yang gak bener kayak gini, jadi batal kontrak, kehilangan pekerjaan, banyak masalah. Kita coba klarifikasi ya. Gak bisa. Gak bisa sekarang kalau mau klarifikasi. Stres banget, cobaan gak habis-habis, masalah gak selesai-selesai. Ya Allah. Dinda
hamil, Mbak. Iya. Tadi dia kasih lihat hasil USG-nya ke Mbak. Astagfirullah. Bener-bener ya itu anak nggak tahu diri. Makanya Mbak nggak bisa sembarangan usir Dinda. Karena dia lagi mengandung anaknya Mas Radit. Mbak, kalau Mama tahu Dinda itu nusuk Mbak Virus, pasti Mama akan lebih kecewa. Dan juga ngusir Dinda dari rumah ini, Mbak. Gak mungkin. Dinda itu anaknya Bude Nastiti. Kata kesayangannya Mama. Tapi Mbak, kelakuan Dinda itu bejat. Dia tega sama keluarga kita. Dan gak tahu kasih sayang. Rindu tahu soal ini? Iya Mbak. Rindu dan Sultan udah tahu Mbak. Mbak pokoknya harus usir Dinda dari rumah ini. Kalau masih mau mempertahankan Mas Radit. Ini itu sulit, Ivana. Biarlah ini menjadi ujian buat Mbak. Mbak harus bisa menguatkan mental dan iman. Perlu kamu ingat, ujian ini datangnya dari Allah. Tugas kita cuma bisa ikhtiar, bersabar, berdoa, dan tawakal. Bukan malah memarahi suami kita, apalagi mempermalukannya dan merendahkannya. Ingat, waktu Allah memberikan ujian kepada Asia melalui suaminya Firaun, apa yang Allah janjikan kepada Asia? Surga. Bagus deh kalau Mbak cuma butuh surga. Kalau gitu Mbak gak butuh Mas Radit. Mau nonton Rasa Rindu episode paling baru? Lebih komplit dan lebih lama? Pelakor kan? Rebut suami orang. Biar kamu gak jadi pelakor kayak gini. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 6 sore cuma ada di MDTV. Jadi beneran? Itu betul sekali. Bahkan mereka gak cuma satap loh. Mereka sampai sekamar. Parah bang. Aduh, Bun. Di depan rumahnya Kak Rindu udah banyak wartawan lagi. Biarin aja deh, mereka juga gak kenal kita siapa. Ih, kalau mereka ngeliat kita kayak gimana, Bun? Wawancaranya cukup sekian ya. Soalnya ada mamanya Sultan tuh datang. Mana-mana? Jangan digigit. Sultan, dengerin Bunda. Kamu harus bilang ke Rindu secepatnya pernikahan kalian diumumin di media. Kalau perlu rayakan dengan megah, segera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan, Bunda bilang apa? Bunda minta pernikahan kita dipublish secepatnya. Ya nggak bisa gitu dong. Gue kan lagi belum bisa bikin pesta yang megah, apalagi pers conference dan lain-lain itu tuh ribet. Lo kan tahu gimana kondisi keluarga gue, gimana kondisi rumah gue. Mbak Virus yang rumah tangganya berantakan. Gue udah banyak kehilangan, Sultan. Karir gue hancur. Reputasi gue buruk. Kakak juga pernikahannya gak jelas. Sepupu gue gak bener. Ya Allah. Banyak banget cobaan gue. Gue gak sanggup. Rindu, kamu yang sabar. Cobaan dan ujian yang diberi Allah pada kamu bertujuan untuk menghapus dosa-dosa kamu. Insya Allah, Allah akan angkat derajat kamu setelah ini. Amin. Untung aja gue punya lo sekarang. Jadi kalau saat-saat kayak gini, gue gak harus ngerasa sendiri lagi. Ya. Saya akan selalu ada buat kamu.
Bener ya? Gue tagih ya, harus selalu ada ya. Deal? Janji? Janji nggak? Janji. Umi, ini Abi beliin dimsum kesukaan Umi. Dedeknya juga pasti suka. Udah buat aku aja. Dinda, punya kamu kan aku udah beliin. Aku mau dimsum ya, dan aku suka dimsum. Iya, tapi ini kan punya virus. Mbak, kenapa muka kamu kayak gitu? Umi, tunggu. Ini dimsum yang Abi beliin buat Umi. Dibawa dong, ya? Jangan mentang-mentang perut kamu lebih besar daripada aku ya. Kamu bisa semena-mena, bisa manja, bisa minta dilayanin terus. Aku sumpahin ya, mudah-mudahan anak kamu gak selamat dan anak aku yang selamat. Dinda, kamu jangan kayak gitu sama virus. Bella aja terus, bela terus tuh istri tua kamu. Iyalah aku belain virus. Kamunya udah keterlaluan. Apaan sih? Bahayati. Wow, hebat banget ya kalian ya. Udah ketahuan selingkuh tapi belum diusir juga sama keluarga ini. Mbak, kamu gak usah ikut campur ya? Dinda, jangan kayak gitu. Udah biarin aja. Siapa juga yang mau ikut-ikutan urusan kalian? Saya lagi males, saya punya urusan yang lebih penting. Mbak Virus? Mbak, kenapa mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Virus. Bunda, Sultan, saya mau semua keluarga dikumpulkan di sini sekarang juga. Ada apa ya, Mbak? Saya mau membicarakan soal rencana pernikahan Rindu dan Sultan. Saya mau dalam waktu dekat ini kita mengadakan pesta pernikahan. Ini semua untuk meredam gosip-gosip yang gak sedap di luar sana. Saya nggak mau anak saya, anak yang baik-baik, digosipin kumpul kebo sama Rindu. Saya nggak terima. Maaf Bunda, bukannya Rindu nggak setuju. Tapi kayaknya kalau untuk sekarang membuat pesta yang megah dan mewah itu belum memungkinkan deh Bunda. Harus bisa. Mau nunda sampai kapan? Anak saya tuh keburu malu loh. Sampai dia nggak bisa datang ke tempat kerja. Sampai dibully nanti sama teman sekantornya. Terus kamu mau sampai kamu bangkrut gak dapet kerjaan lagi. Ini semua itu harus segera diatasi. Rindu, udah gak apa-apa. Nanti Mbak bantu urus ya. Iya Rindu, Mbak juga bakal bantu semua persiapannya. Ya kan Mas Kevin? Iya, insya Allah semua dimudahkan. Dinda, apa kita ngaku aja ya? Kalau kematian Mama Marisa itu gara-gara kita? Enggak. Jangan sampai semua orang tahu kalau kita penyebab Tante Marisa meninggal. Dan awas aja ya, kalau sampai kamu buka mulut.
Dinda! Keterlaluan lo tuh. Apa-apaan ya? Emang keterlaluan ya jadi orang? Jadi lo yang bikin nyokap gue meninggal, ah? Iya, kenapa? Rindu! Berani banget lo ya nampar gue. Berani dasar lo artis kampung! Lo yang kurang aja! Lo yang kurang aja! Gila lo Dinda! Jahat! Dinda! Aku nggak suka sikap kamu tadi ke Rindu. Kamu keterlaluan, Dinda. Mas, kan aku udah pernah bilang ya, jangan pernah terlihat lemah di depan mereka. Aku bukan lemah ya, Dinda. Aku bagian keluarga mereka. Ini bukan lemah namanya, Dinda. Kamu tuh berubah. Aku gak kenal kamu lagi. Kamu bukan kamu yang dulu. Beda sama virus. Stop, Mas! Kamu tuh bawel, tahu nggak? Aku nggak suka. Bisa-bisanya ya kamu bandingin aku sama istri tua kamu. Mas! Mas, kamu mau kemana, Mas? Aku mau tidur di kamar virus. Nggak boleh. Kamu harus tidur di sini, nggak boleh. Kamu gila ya? Mas, nggak. Kamu nggak boleh tidur di kamar virus. Nggak boleh. Dinda! Pasti... Mas Radit! Umi, Cukup Mas, udah nggak ada lagi yang perlu dibicarain. Aku mau sendiri dulu, tolong. ini tentang Mama. Mama. Umi, maafin Abi. Sebenarnya sebelum Mama meninggal, Mama lihat Abi sama Dinda berdua. Astagfirullah. Mas. Abi yang salah. Abi selama ini gak bersyukur. Tuhan udah kasih Abi istri yang baik. Maafin Abi. Abi mohon. Keluar, Mas, sekarang! Umi, Abi mohon. Yang Abi tahu Umi seorang pemaaf. Jadi please, jangan berubah ya Umi. Maafin Abi. Karena Mas tahu aku orangnya pemaaf, makanya Mas manfaatin untuk bikin kesalahan terus kan? Nggak kayak gitu Umi. Abi cuma mohon. Umi maafin Abi. Kasihan anak kita. Mbak, Ivana, Kevin, tolong bantu Mbak untuk usir orang ini keluar. Ini udah malam, Mbak. Dia udah gak layak tinggal di sini. Satu malam pun dia udah gak layak untuk tinggal di rumah ini. Kevin. Iya, Mbak. Ajak istri kamu ke kamar Dinda, jemput dia sekarang karena Mbak bakal usir mereka berdua dari rumah ini. Sekarang, kalian tahu nggak dia siapa? Dia itu pembunuh Mama. Dia dan Dinda. Apa kata tetangga nanti, Mbak? Bisa-bisa nanti muncul berita aneh-aneh, Mbak. Iya Umi, jangan sampai nama keluarga kita jadi buruk gara-gara Umi usir Abi. Nama keluargaku hancur karena kamu, Mas. Stop bela diri. Kevin sekarang. Pergi kamu dari rumah ini. Apa-apaan ya kamu? Aku bilang, pergi! pergi Enggak. Ayo.
Nggak apa-apa kamu. Aku nggak apa-apa. Tapi tolong usir perempuan ini dari rumah kita. Kamu mau ngusir aku dari sini? Kevin. Ingat ya, kita itu sama. Sama. Jelas saya berbeda dengan Anda, Dinda. Kamu ingat ya, saya ini masih ada hubungan keluarga, bahkan darah sama keluarga ini. Justru perilaku dan perbuatan kamu tidak menunjukkan kalau kamu adalah bagian dari keluarga ini. Sekarang, saya kasih Anda 2 pilihan. Keluar dari rumah ini dengan cara sukarela, atau saya paksa Anda untuk keluar dari sini. Gak usah repot-repot deh. Mendingan kamu bawa nih istri gila kamu keluar dari kamar saya karena saya mau istirahat. Kamu keterlaluan, Dinda. Kamu yang keluar. Apa-apaan ini? Stop! Lepasin saya! Stop! Itu suara Dinda ya? Ngapain lagi tuh cewek, ah? Rindu, jangan, sabar. Tenangin diri kamu. Enggak! Gue mau usir sama perempuan! Sabar, Rindu. Tenangin diri kamu ya, istriku. Kontrol diri kamu. Ya? Lepasin saya. Ya. Lepasin! Lepasin! Tuh kan, gak berhenti-berhentinya lo bikin orang. Tenangin diri kamu, biar saya yang ngecek. Oke? Kamu di sini aja. Percayain sama saya. Vin, lepasin dia. Dia lagi hamil. Jangan kayak gini, Umi. Kasih kita kesempatan untuk perbaiki ini semua. Maafin Rindu. Maafin Rindu. Maafin Rindu. Maafin Rindu. Mas, kamu ngapain sih mohon-mohon sama dia? Kan aku udah bilang ya, jangan pernah kelihatan lemah sama mereka. Lagian gak pantas tahu gak sih, seorang suami mohon-mohon sama istri tua. Astagfirullah, Dinda. Kevin, usir mereka dari rumah ini. Adit. Ya. Lepasin saya. Apa-apaan ini? Awas aja ya kalian. Saya akan balas perlakuan kalian ini. Hah? Udah. Banget sih mereka. Kita pergi dari sini. Yuk. Astagfirullahaladzim. Sultan. Sultan. Mimpi buruk. Kamu di sini dulu aja ya. Emang kenapa? Apa sih? Rindu! Rindu! Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bunda? Ada apa? Makanya kamu tuh kalau jadi istri bangun tuh jangan siang-siang dong. Bunda, kita nggak bangun kesiangan kok. Emang nggak bangun pagi, nggak sholat subuh? Astagfirullahaladzim, kita sholat subuh, Bunda. Tapi emang Sultan yang nyuruh Rindu untuk tidur lagi. Stop ya. Jangan belain istri kamu terus. Maafin Rindu ya, Bunda. Ini ya, gara-gara kamu nggak publish pernikahan kalian, berita di luar sana tuh semakin buruk, tahu nggak? Lagian ini rumah macam apa sih? Kok bisa-bisanya ada penyusup masuk ke sini terus ngerekam kalian lagi tidur? Hah? Penyusup, Bunda? Kamu cek medsos kamu sekarang nih, Sultan. Sebentar, Bunda. Rindu bener-bener tidur sama cowok di dalam satu ranjang. Oh my god. Menurut kalian gimana nih tanggapannya melihat Rindu satu ranjang sama cowok? Ayo komen. Ini siapa yang ngerekam? Jadi kalian bener-bener nggak tahu itu ulah siapa? Itu berita tuh udah heboh banget, viral dari semalam. Galon cepok.
lo datang ke sini, lo kan gak diundang. Sombong banget sih. Mau nyari makanan ya? Kalian bisa nggak sih stop manggil kita dengan nama itu? Tahu, dengerin tuh. Sorry. Ada jejak yang tersisa di dalam hati. Ada rasa yang selalu menunggu. Dia berjalan selalu dalam bayang rindu. Tak butuh Galon. Ceplok. Galon. Ceplok. mungkin pasti. Berputar tanpa henti. Dia pacar aku. Enggak ya, ngaco banget. Enggak. Sultan. Galon? Ceplok. Rindu yang dalam, belum tahu siapa yang setia. Mau pakai bahu saya?